tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Pak Prabowo. Kenapa? Tidak bicara tentang 100 hari, bicara tentang setiap hari ya terus. Makanya menteri dan wakil menterinya kan semua bekerja dengan maksimal, sampaikan beliau. Dan ini kan perintah eksekutifnya, jangan coba-coba mencuri APBN dan APBD. Dan itu kita lakukan. Jadi kalau dulu Pak Prabowo misalnya kita sering mendengar waktu 2014, 2019 bocor. Inilah dibuktikan hari ini. Ya, dia buktikan. 306 triliun itu. Dia Itu yang Anda mau selamatkan sampaikan hari ini. Acara ini dipersembahkan oleh disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa hari ini 28 Januari 2025 adalah persis 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang dimulai sejak 20 Oktober 2024. Ada banyak pertanyaan, ada banyak juga prestasi harus diakui karena paling tinggi di era-era, bahkan lebih tinggi dari era sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Jokowi. Dan ada pula yang masih terus menjadi tanya, apa itu? Pagar misterius. Dan juga banyak dari sebagian kita yang bertanya, adakah bayang-bayang Jokowi akan terus membersamainya ke depan? Kita akan bahas di Rakyat Bersuara kali ini bersama saya. Saya Aiman Wicaksono. Kita simak segera Rakyat Bersuara. Saya akan panggil sejumlah narasumber istimewa saya ke panggung Rakyat Bersuara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Luar biasa nih, Bung Emmanuel Ebenezer. Bung Noel, luar biasa. Ini nggak pernah berubah. Jadi pejabat, tidak jadi pejabat, tetap seperti ini. Nah, tapi sekarang nggak pakai pin ya? Ya. Silakan Bung Noel, sebelah sini Bung Noel. Sini gue. Iya, makasih. Kemudian juru bicara Partai Gerindra, Bung Astrio Veligen. Bung Rio. Apa kabar? Bung Rio. Bang Aman, apa kabar? Hormat dulu dong kita. Siap. Lalu kemudian mohon maaf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Bang Saleh Daulay. Bang Saleh apa kabar? Alhamdulillah. Bekar kita. Siap. Lalu ada, luar biasa ini, panutan saya, pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti. Apa kabar Bung Ray? Baik, alhamdulillah. Silakan Bung Ray. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Selamat puas 80%. Belum pernah tapi ya 80% kan? Belum pernah ya? Belum pernah. Targetnya 100%. Oh, target 100%, oke. Kemudian nanti kita akan tunggu pakar hukum tata negara Bung Ferry Amsari. Dan kita akan panggilkan juga pengamat ekonomi Bung Yanwar Rizky. Apa kabar Bung Yanwar? Baik, Lama tak bertemu. Silakan. Dan tadi harusnya ada di tengah mahasiswa, tapi sekarang saya panggilkan ke atas. Ia adalah putra dari Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan almarhum Murdiono, pejabat di era Orde Baru yang saat ini menjadi aktivis di era reformasi. Bung Iqbal Ramadan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sini aja nggak apa. Nanti nggak apa, nanti. Ya, kita sudah berkumpul semua dan hari ini persis tadi seperti yang saya sampaikan adalah 100 hari ya, per tanggal hari ini 28 Januari 2025. Sebelum saya ke Bung Ray, ke Bung Yanwar Rizky, ke Bung Iqbal Ramadan, saya ingin ke Bung Noel dulu. Kita berikan kesempatan Bung Noel.
Terhormat sekali ya kita bisa dihadiri oleh Bung Noel hari ini. Bung Noel, apa yang bisa disampaikan terkait dengan 100 hari ini persis sekali 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Silakan. Pertama-tama Pak Prabowo sebagai presiden tidak pernah menyampaikan target 100 hari. Betul. Itu udah pasti. Tapi itu tradisi demokrasi. Ya, nggak Amerika apa-apa. pun demikian. Ya kan kita bukan Amerika. Di Eropa pun Kedua, demikian. kedua yang selalu diingatkan oleh Pak Presiden kita adalah kerja setiap hari. Karena kan ada proses evaluasi. Nah itu yang paling penting. Kenapa begitu bagus tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Pak Prabowo? Kenapa? Tidak bicara tentang 100 hari, bicara tentang setiap hari ya terus. Makanya menteri dan wakil menterinya kan semua bekerja dengan maksimal, ikut perintah presiden yang hari ini begitu luar biasa. Sampai di kementerian itu ada pemotongan anggaran yang 50% terkait efisiensi anggaran. Makanya kita bangga sekali. Berapa triliun tuh kalau dijumlahkan? Soal triliunnya berapa ya saya nggak tahu lah. Puluhan, ratusan saya lupa. Pasti puluhan, pasti ratusan 100? juga. Oh 306 triliun. Itulah kan luar 306 biasa kan. triliun. Dan itu memang 10% berkali-kali kurang sudah disampaikan Pak Prabowo ketika kampanye 2014. Ada sekitar 30% kebocoran anggaran APBN kita. Ya. Dan dia sudah melihat tuh semua di mana tuh anggaran-anggaran itu. Nah inilah yang akhirnya kita sebagai pembantu beliau harus mampu menerjemahkan apa yang disampaikan beliau. Dan ini kan perintah eksekutifnya, jangan coba-coba mencuri APBN dan APBD. Dan itu kita lakukan. Jadi kalau dulu Pak Prabowo misalnya kita sering mendengar waktu 2014, 2019 bocor. Inilah dibuktikan hari ini. Ya dia buktikan. 306 triliun itu. Dia Itu yang Anda mau selamatkan sampaikan. hari ini. Dia selamatkan tuh. Gitu. Belum yang lain-lainnya. Banyak sekali yang semua tuh akan terselamatkan anggaran-anggaran APBN dan semua itu anggaran itu akan diberikan ke rakyat langsung. Ya, bentuknya macam-macam, ada yang makan bergizi gratis dan sebagainya. Apalagi nanti ada peningkatan pendidikan, lantas ada banyak investasi yang berbasis Kesehatan gratis. tenaga kerja, kesehatan. Cek. Artinya ini kan penting sekali bahwa konsistensi, integritas dan komitmen itu benar-benar dia buktikan. Jadi tidak omon-omon lah bahasanya Pak Prabowo yang selalu disampaikan beliau. Kita tidak omon-omon, pemerintahan yang tidak omon-omon. Jadi ya ini kan pemerintahan bisa diandalkan. Ini pemimpin yang bisa diandalkan. Kita butuh pemimpin yang bukan lip service yang cuman bicara masa lalu. Kita mau bicara tentang masa depan. Makanya Pak Prabowo selalu mengajak yuk kita bicara ke depan. Makanya dia analogikan bahwa kabinetnya seperti sepak bola dari macam-macam karakter, macam-macam latar belakang, ada yang A, B, C, D, F, G. Kemudian yang paling penting adalah goalnya, keberhasilannya itu yang paling penting, outputnya. 100 hari nggak penting. Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Harus terus. Saya mau tanya dulu, penting nih. Anda kan wakil menteri. Ya. Sering ikut rapat kabinet. Ya. Ya mungkin nggak setiap kali ya. Ya. Tapi sering ikut rapat kabinet. Setiap bulan tuh wajib. Setiap bulan wajib. Wamen ikut. Hadir. Kalau menteri? Kalau menteri kan kadang-kadang biasa seminggu, bisa mau setiap hari juga bisa. Karena gini. Itu kita nggak harus kenal kasih hari report. libur, nggak kenal tanggal Nggak kenal merah. hari libur. Malam Natal saya tetap harus ke bandara. Ngapain tuh? Malam tahun baru sidak. Kita- Sorry, hanya Bawaslu yang mengenal presiden itu pernah libur. Hanya Bawaslu. Yang mengenal tuh. Waktu pilkada kemarin kan ada pidatonya Pak Prabowo soal mendukung salah satu paslon. Oke. Lalu ditanyakan orang Bawaslu, loh itu presiden lagi libur kata dia. Jadi kita tetap intens. Kalau ada Nggak pilkada pernah berhenti libur, kita ya. kerja. Oke ya. Gitu. Saya aja yang harusnya mendapatkan hak untuk yang namanya merayakan Natal. Ya karena ini perintah presiden. Tidak apa itu waktu itu? Ya waktu buruh ya. Pertama kenaikan harga tiket Oh, oke. bandar di pesawat ya. Tapi kita dari aspek tenaga kerjaan ya gimana kawan-kawan buruh dengan harga turunin. Benar nggak turunin? Benar Pak. Lantas nyaman nggak? Oh Sangat Pak Prabowo nanya langsung itu? nyaman. Oh, iya pasti Ini ditanyain. Teks langsung. Mas Teddy langsung yang nyampein. Pak Noel posisinya di mana? Oh Mayor Teddy Mayor Teddy nyampein. Oh di sini. Pak Sekap. Oh ya sudah. di bandara atau misalnya Di bandara. Oke. Atas besoknya itu kita sidak lagi ke pabrik-pabrik. Mana pabrik-pabrik yang kerjakan buruhnya. Lantas bagaimana kewajiban perusahaan terhadap buruhnya. Dan ditanyakan lagi. Oh kita ditanyain di mana sekarang? Oh, Oleh ditanyain Mayor Teddy semua, juga, Semua bisa. ditanyain. Jadi laporan ke Mayor Teddy segala macam. Jalan semua Nanti laporan. ke- Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa namanya di eranya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini menteri wakil menteri itu
leha-leha udah nggak Jadi bisa. kalau laporan nggak, saya penting juga. Kalau laporan nggak langsung ya ke Pak Prabowo, tapi lewat Ya pasti Mayor Teddy. enggak lah, pasti kan ada pertama ke Mayor Teddy kan lihat semuanya, kemudian ya dia pasti report lagi, belum kan nggak bisa dibohongin. Oke. Catatan digitalnya, laporan digital juga pasti ada juga, kita Ya, bisa lihat ya, berita lah apa dan sebagainya. Sempat disampaikan nggak? Kalau ke sidak, kalau kegiatan, tolong disampaikan juga selain ke saya, mungkin Mayor tadi bilang seperti itu ya. Selain ke saya juga sampaikan juga ke publik lewat media sosial, misalnya. Enggak ada. Kalau Nggak perintah pernah itu ada? enggak, karena itu enggak penting untuk dia, untuk Pak Oke. Presiden enggak penting. Yang penting adalah dia bekerja, kemudian Bukan kan pasti menteri-menterinya, ada lah. Kenapa? menteri-menteri dan wamennya harus laporan juga ke publik misalnya. Ya pasti ada lah. Itu kan penting, pertanggungjawaban publik itu penting. Tapi tidak diminta. Tidak secara diminta, khusus. tapi pertanggungjawaban publik itu penting. Itu menjadi penekanan Pak Presiden ke kita sebagai pembantunya. Mayor Teddy ke Wamen misalnya ke Abang gitu ya. Itu seminggu bisa berapa kali? Ya pasti Tanya. ada lah ya, report apa lagi gimana. Lantas ya ada perintah-perintah yang disampaikan Presiden melalui Mayor Teddy disampaikan ke kita di grup gitu loh. Oke. Kan nggak mesti Mohon kita maaf, punya grup. Bung Noel. Memang di anggota kabinet itu masih ada mayor. Oh kalau gitu bukan mayor, kalau gitu lu kurang ajar juga. Oh, saya mau tanya, Pak Teddy itu mayor atau anggota kabinet? Dia sekretaris kabinet, Oh, sekretaris kabinet, bukan mayor kan? bukan. Oh iya. Lu mau jebak lu kurang ajar. Seskap lah, Seskap. Seskap kan sebutnya My Ted ya, oke. Tapi sering kalau misalnya ini karena langsung ya. Dan saya biasa dengan Bung Noel itu terbuka karena demokrasi itu akan mati di dalam kegelapan. Ya. Ketika terbuka, tapi silakan kalau seandainya mau jawab silakan, enggak juga nggak apa-apa, kan itu hak. Oke. Kalau menegur itu di grup atau pribadi? Kan suka Mayor Teddy menegur ini. Banyak cara. Misalnya Anda pernah tegur bisa juga? langsung nyampein ke kita di telepon. Oke. Lantas bisa juga, tapi yang jelas secara etika nggak pernah mungkin di grup lah. Nggak mungkin di grup. Mungkin dia akan nyampaikan langsung gitu. Japri biasanya. Japri. Ya, kan ini era digital begini kan nggak mesti lagi harus pakai surat. Iya, Langsung japri aja langsung enak. Nggak dipersulit kan. Anda pernah tegur misalnya? Ya soal tegur-teguran udah biasa lah, namanya evaluasi. Jangan terlalu misalnya kayak Pak Wamen jangan terlalu kenceng, kita maraton Presiden karena energi kita nih kan ke depannya sih Kencang soal apa nih? Soal sidak atau soal bicara? apapun, sidak atau apa gitu loh. Oke. Yang jelas pasti dia mau kabinetnya ini selalu full energinya ya, karena ini kan masih panjang, kita nggak tahu dinamika politik ke depan seperti apa. Makanya ya kita ini kan selalu dikasih nutrisi semangatnya Pak Prabowo ya dengan pidato-pidatonya itu kan nutrisi yang luar biasa buat kita gitu. Ini datang ke Semangat rakyat itu. izin izin dulu nggak ke Seskap? Kalau nggak gitu-gitu, Oh, nggak. gitu-gitu. Hal yang baik dibebaskan oleh Pak Prabowo. Luar biasa. Lakukan aja hal yang baik buat bangsa ini. Ya. Dan ini semua Pak Prabowo pasti senang karena apapun yang kemudian disampaikan adalah untuk keterbukaan transparansi. Ya, itu penting. Kan dia berkali-kali berkomitmen soal itu. Gitu. Apalagi dia tahu kita ini latar belakangnya aktivis 98, kemudian saya relawan beliau. Ya itu penting, pertanggungjawaban publik itu penting. Itu kan. Ada yang kemudian menganggap juga kan Pak Prabowo militer, ya. Jadi komunikasi itu satu arah dari Pak Prabowo ke bawah, top down. Saya mau tanya, seperti itu nggak di komunikasi Tadinya kabinet? pikiran saya juga begitu. Oke. Ternyata tidak. Ada proses dialog. Dari Misalnya proses gimana? Dialog Ambalang. misalnya? Bisa kayak Ambalang dulu, Ambalang apa namanya? Magelang lah. Retreat Magelang. Bayangan kita, waduh kita disuruh ini, suruh itu. Udah males saya. Sakit perut aja nih gue pasti nih. Gue bilang sakit perut nih gue di militerin begini. Ternyata tidak. Kan orang bayangan, wah akan dibangun budaya ketentaraan, budaya militeristik. Tidak, tuh nggak ada. Justru di situ dibangun nilai-nilai yang ada di tentara, di militer soal kedisiplinan. Misalnya apa? Misalnya tepat waktu, bangun pagi, responsibility dan sebagainya. Kan Itu ada yang telat tuh kemarin, hukumannya apa tuh? Ya pertama ya pasti ya malu lah, masa Nggak ada suruh presidennya push up, di segala macam. depan, presidennya bangun lebih dulu, Oke. kita anak buahnya belakang. Tapi ada yang telat kemarin, nggak usah sebut nama, ada yang telat juga Pak. Gue yang telat. Ribet-ribet semuanya. Gue telat. Presidennya udah jam 3:30 datang, kita datang jam 4. Gimana? Presiden datangnya 3:30. Setengah 4 pagi nih? Setengah 4 pagi. Oke. Kita datangnya jam 4. Telat setengah jam. Ya aktivis bos. Lo bayangin di Magelang itu kita gue baru jadi pejabat, tiba-tiba bunyi trompet, toet. Bayangan kita kan, oh kiamat ini kacau. Serius, gue nggak tahu kok udah bunyi trompet nih. Kok baru Jam berapa tuh pejabat bunyi besok. trompet tuh? Pagi jam 3, jam 3:30 atau bunyi
Ternyata itu kan tradisi di Magelang ada bunyi-bunyi trompet. Gitu loh, oh bunyi trompet. Gue pikir kan besok udah kiamat kan. Baru jadi pejabat langsung kiamat besok. Waduh. Ternyata tuh Pak Prabowo udah di mana waktu itu? Lapangan atau di ruangan? Lapangan di Magelang itu. Udah di tengah lapangan Pak Prabowo. Jam 3:30 itu. Iya. Jadi trompet berbunyi tuh Pak Prabowo udah di tengah lapangan. Aduh, dia disiplin lah bos. Soal itu paling top tuh orang itu. Tuh masih kuat jalan muter-muter apa. Ya kita kan gue tahu teman-teman gue semua yang aktivis-aktivis itu. Yang garis keras ngerokoknya itu. Ngakuk jalannya, pada Pak Prabowo udah umur 70 sekian ya kan. Kita yang umur 40 jalannya terpingkal-pingkal tuh bos. Artinya semangatnya dia tunjukin, ini semangatnya. Ini nilai yang kita bangun nanti ke depan. Nah itu yang akhirnya menjadi menjadi nilai yang kita transformasi ke publik. Oh ini loh, jangan males. Republik ini punya pemimpin yang luar biasa dan bisa diandalkan. Dan kita kan menginginkan itu. Dan dia benar-benar bekerja. Apalagi kemarin Pak Hasim menyampaikan, kita ini udah sering ditipu, sering dibohong-bohongin. Udah nggak bisa lagi lah sekarang. Udah eranya kerja lah. Prabowo udah nggak punya beban terkait masa lalu, bicara tentang duit apa. Dia bicara tentang bagaimana menenteng bangsa ini ke depan lebih bagus dan lebih bagus. Makanya narasi besarnya menghadapi 2045 adalah Indonesia unggul dengan apa? Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu bukan bicara tentang bagaimana mengenyangkan perut, tapi mengenyangkan nutrisi orang berpikir, otaknya. Tujuannya ke sana. Iya. Pak Prabowo sempat ngomong, ini bukan soal makanan, ini bukan soal mulut, tapi ini soal pemikiran. Otaknya di... Apa yang disampaikan? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, dikasih nutrisinya. Nutrisi otak itu penting, jangan dikenyangin aja. Nanti orang Indonesia ini kalau dikasih kenyang malah bukannya lincah bergeraknya, malah jadi nanti males, kan repot. Gitu. Kita mau kalau nutrisi otaknya dibagusin, disuplai, itu kan bagus. Makanya syaratnya kan makanan bergizi gratis. MBG, makanan bergizi gratis. Jadi bukan makan gratis, tapi makanan bergizi gratis, bergizi. Oke. Jadi kalau sekarang 80% lah, bahkan bukan hanya satu survei, beberapa survei, 80% kepuasan atas 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Baru 100 hari kan? Iya. 100 hari. Ini paling gitu. tinggi nih. Apalagi nanti kalau 200 hari. Sebenarnya pertanyaan hari. menurut saya ada satu itu. Oke. Apa yang membuat Pak Prabowo lebih hebat dari Pak Jokowi soal kepuasan? Kita simak sesaat lagi karena kita akan kembali berdebat. Kita lebih hangat, tapi jangan lupa kopi yang hangat dan juga nikmat bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi.